Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tanah ulayat. Mulai dari pengertian tanah ulayat, hak ulayat beserta hukumnya, permasalahan yang sering dihadapi, dan kasus nyata perebutan kembali tanah ulayat di Indonesia. Nah, pengertian dari tanah ulayat itu apa sih? Menurut Budi Harsono, dalam bukunya yang berjudul Hukum Agraria Indonesia, tanah ulayat merupakan cerminan dari hak ulayat, yaitu serangkaian wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Sebagai sebuah hak bersama, tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang diyakini sebagai suatu karunia atau pemberian dari nenek moyang mereka. Dalam buku karya Muhammad Busar yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Adat, di dalamnya ia menyebutkan di lingkungan masyarakat Minangkabau, tanah ulayat didefinisikan secara lebih spesifik sebagai suatu wilayah dari suatu kaum yang diakui sebagai pemilik dari tanah yang telah dikuasai oleh kaum tersebut sebagai suatu pusaka tinggi yang diturunkan dari nenek moyang kaum tersebut dari garis keturunan ibu atau biasa yang kita sebut sebagai matrilineal. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tanah ulayat adalah tanah komunal milik bersama suatu masyarakat hukum adat, bukan milik perorangan, yang penguasaannya diwariskan secara turun-menurun dan memiliki nilai tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari nilai sosial, budaya, dan juga nilai spiritual. Selanjutnya itu hak ulayat dan dasar hukumnya. Berdasarkan dari buku hukum adat, sketsa asas, karya Iman Sudiat, hak ulayat adalah wewenang masyarakat hukum adat untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan tanah ulayat beserta sumber daya alam di dalamnya. Keberadaan hak ulayat ini diakui secara terbatas oleh negara melalui beberapa pasal penting. Di antaranya, yang pertama itu ada dasar konstitusional. Pengakuan tertinggi diberikan dalam pasal 18B ayat 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua itu dasar hukum UUPA atau Undang-Undang tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria atau UUPA memberikan pengakuan tersebut dalam pasal 3-nya. Pasal ini menjadi fondasi utama bagi eksistensi hak ulayat dalam hukum agraria nasional. Bunyi pasal 3 UUPA itu yakni, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Nah, maksud dari pasal 3 UUPA ini adalah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat adalah apa yang ada dalam hukum adat disebut sebagai hak pertuanan. Hak ini adalah hak tertinggi dalam masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah dan sumber daya alam di wilayahnya. Baik, materi selanjutnya itu adalah permasalahan yang sering dihadapi terkait tanah ulayat. Meskipun diakui dalam konstitusi dan UUPA, pengakuan ini bersifat kondisional dan seringkali ambigu, sehingga tanah ulayat masih sering menjadi sumber konflik. Beberapa permasalahan utamanya adalah, yang pertama, ketiadaan bukti kepemilikan formal. Permasalahan paling mendasar adalah ketiadaan bukti kepemilikan hak atas tanah secara tertulis dan terdaftar. Hal ini membuat masyarakat adat rentan terhadap klaim dari pihak lain. Yang kedua, tumpang tindih dengan perizinan investasi. Tanah ulayat seringkali di kawasan hutan atau kaya sumber daya alam. Hal ini menyebabkan tumpang tindih dengan izin-izin investasi besar seperti perkebunan sawit ataupun pertambangan yang memicu sengketa berkepanjangan. Yang ketiga itu sertifikasi yang justru memicu konflik.
Upaya pemerintah memberikan sertifikat hak pengelolaan atau HPL untuk memberikan kepastian hukum seringkali tidak melibatkan seluruh unsur adat dan hanya berkoordinasi dengan elit lokal. Akibatnya, proses ini justru memicu konflik horizontal di dalam masyarakat adat itu sendiri. Yang keempat adalah pengalihan tanah oleh pemangku adat atau mamak kepala waris. Dalam ranah privat, sering terjadi penyalahgunaan amanah oleh pimpinan adat. Mamak kepala waris yang diberi tanggung jawab menjaga tanah ulayat terkadang tergoda untuk menjual ataupun mengalihkan tanah tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan anggota masyarakat lainnya. Yang kelima itu lemahnya identifikasi batas wilayah. Ketidakjelasan batas wilayah atau ordinat tanah ulayat antar marga, hal ini sering menimbulkan sengketa kepemilikan yang berlarut-larut dan membutuhkan pendekatan kultural seperti identifikasi silsilah keluarga. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus nyata perebutan kembali tanah ulayat yang terjadi di Indonesia. Kasus yang saya ambil kali ini adalah kasus suku Tanjung Manggopoh dengan PT Mutiara Agam yang terjadi di Sumatera Barat. Konflik ini terjadi antara suku Tanjung Manggopoh dengan PT Mutiara Agam dan PT Minang Agro. Sengketa berpusat pada klaim masyarakat adat bahwa lahan seluas ribuan hektar yang digunakan oleh perusahaan sebagai perkebunan sawit yang tercatat dalam sertifikat hak guna usaha atau HGU nomor 4 tahun 1992 adalah tanah ulayat mereka. Persoalan semakin kompleks ketika Nagari Tiku Lima Jorong juga mengklaim wilayah tersebut, sehingga menciptakan konflik horizontal antar masyarakat adat. Masyarakat suku Tanjung Manggopoh menempuh proses hukum yang sangat panjang, berliku, dan melelahkan selama lebih dari 1 dekade untuk merebut kembali hak ulayatnya. Sengketa ini pertama kali muncul pada tahun 2008 ketika para tetua adat atau ninik mamak dari Nagari Manggopoh menggugat PT Mutiara Agam karena dianggap memanfaatkan tanah ulayat tanpa izin. Setelah melalui berbagai tingkatan pengadilan, masyarakat adat memenangkan gugatan di Mahkamah Agung. Kemenangan ini diperkuat dengan putusan kasasi nomor 749 PK PDT 2011. Meskipun telah menang, upaya eksekusi putusan MA pada tahun 2012 menemui hambatan karena klaim tumpang tindih dari masyarakat Tiku Lima Jorong yang bahkan memicu kericuhan dan pembakaran kendaraan. Pada tahun 2018, sempat tercapai kesepakatan damai antara Ninik Mamak Manggopoh dan PT Mutiara Agam. Namun, konflik tersebut belum berakhir. Pada tahun 2022, seorang Ninik Mamak lainnya mengajukan gugatan baru karena merasa tidak dilibatkan dalam proses perdamaian sebelumnya. Gugatan baru ini pun dikabulkan oleh MA melalui putusan kasasi nomor 2600K PDT 2023 yang kembali memenangkan masyarakat adat. Dalam perebutan kembali tanah adat dari kasus tersebut, masyarakat hukum adat menggunakan jalur hukum atau bisa disebut sebagai jalur litigasi. Karena cara penyelesaian sengketa yang telah ditempuh selama ini adalah melalui pengadilan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kata ataupun penyampaian yang kurang jelas. Sebelum saya tutup, saya ingin menegaskan kembali bahwasanya tanah ulayat adalah warisan leluhur yang syarat makna. Meskipun telah diakui secara hukum, perjalanan untuk memberikan kepastian dan perlindungan penuh terhadapnya masih panjang dan penuh tantangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.